pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Musirawas Utara tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan Ketua Badan Kehormatan Ketua Umum Perda, serta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara. Yang terhormat Saudara Bupati Musirawas Utara dan Wakil Bupati Musirawas Utara. Yang terhormat saudara-saudara pimpinan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas Utara atau yang mewakili. Yang terhormat saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Musirawas Utara. Yang terhormat saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Musirawas Utara. Yang terhormat saudara Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, pimpinan BUMN, BUPD, pimpinan partai politik, rekan-rekan pers dan LSM, serta hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya kita semua pada saat ini dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Utara dengan acara mendengarkan laporan hasil pembahasan pada pembentukan peraturan daerah DPRD terhadap rancangan program pembentukan peraturan daerah dan penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun 2021. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk menyampaikan hasil pembahasan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun 2021. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang ditutup saat rencana terpadu dan sistematis. Selanjutnya, pada pasal 37 bahwa hasil penyusunan rancangan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dengan pemerintah daerah yang disepakati menjadi pokok perda selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dengan keputusan DPRD. Sesuai dengan peraturan DPRD nomor 24 tahun 2019 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Musirawas Utara, pada pasal 59 menyatakan bahwa salah satu tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah koordinasi untuk menyusun program legislasi daerah antara DPRD dengan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Paripurna Dewan yang terhormat, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi serta koordinasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Musirawas Utara telah melaksanakan rapat pembahasan dengan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara dan pada rapat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 telah disepakati dan disetujui terhadap rancangan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun 2021 sebanyak 8 rancangan peraturan daerah dengan rincian sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musirawas Utara. 2. Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun 2021-2026. 3. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara. 4. Rancangan peraturan daerah tentang penataan kecamatan. 5. Rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah. 6.
Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. 7. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2021. 8. Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2022. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Perhimpunan Dewan yang terhormat, demikianlah laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Musirawas Utara tentang rancangan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun 2021. Kiranya dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan DPRD untuk ditetapkan sebagai program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun 2021. Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Musirawas Utara serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui 8 Juni 2021 disampaikan oleh Andika Saputra, Ketua Umum Perda. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Musirawas Utara, Saudara Bupati dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, kita tadi telah sama-sama mendengarkan dan menyimak laporan dari Bapemperda DPRD Kabupaten Musirawas Utara. Maka sesuai dengan pasal 91 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Musirawas Utara nomor 24 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD yang menyatakan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya pada pasal 9 ayat 4 angka 2 yang menyatakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat. Maka kami selaku pimpinan rapat perlu menanyakan kepada forum rapat paripurna yang terhormat ini, apakah rancangan Bapemperda Kabupaten Musirawas Utara tahun 2021 yang telah dibahas, disetujui dan disepakati oleh Bapemperda DPRD dan tim pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Utara dapat diterima dan disetujui? Mulai selama yang jawab. Apa yang lain tidak setuju? Setuju ya? Setuju. Baik, terima kasih. Saudara Bupati dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia dan izin-Nya pada kita semua sehingga kita dapat merampungkan tugas kita, yaitu menyusun Bapemperda Kabupaten Musirawas Utara tahun 2021. Untuk melengkapi hasil rapat paripurna DPRD, maka akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Bupati Musirawas Utara dengan DPRD Kabupaten Musirawas Utara. Namun sebelum dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, terlebih dahulu kami persilakan kepada saudara sekretaris DPRD untuk membacakan rancangan nota kesepahaman antara Bupati Musirawas Utara dengan DPRD Kabupaten Musirawas Utara dan keputusan DPRD Kabupaten Musirawas Utara tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun 2020. Pada saudara sekalian, dan persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, keputusan DPRD Kabupaten Musirawas Utara nomor
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musyawarah Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musyawarah Utara tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 merupakan instrumen program dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Musyawarah Utara tahun 2021. Ketiga, dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati Musyawarah Utara dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musyawarah Utara. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini. Tetapkan di Muara Lubis pada tanggal 8 Juni 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musyawarah Utara, Ketua Efriansa Esok. Lampiran daftar rancangan peraturan daerah pada program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musyawarah Utara tahun 2021. Yang pertama, Raperda perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Musyawarah Utara. Yang kedua, Raperda rancangan peraturan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Musyawarah Utara tahun 2021-2026. Ketiga, Raperda penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten. 4. Raperda penataan kecamatan. 5. Raperda pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah. 6. Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musyawarah Utara tahun anggaran 2020. 7. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musyawarah Utara tahun anggaran 2021. 8. Raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musyawarah Utara tahun anggaran 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musyawarah Utara, Ketua Efriansa Esok. Nota kesepahaman antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musyawarah Utara dan Bupati Musyawarah Utara tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musyawarah Utara tahun 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musyawarah Utara dan Bupati Musyawarah Utara pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan Juni tahun 2021 kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Efriansa, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Musyawarah Utara. B. Nama Amri Sudaryono, jabatan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Musyawarah Utara. C. Nama Devi Arianto, jabatan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Musyawarah Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Musyawarah Utara yang selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Kemarin nama Devi Suharto, jabatan Bupati Musyawarah Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Musyawarah Utara yang selanjutnya disebut pihak kedua. Menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua setuju untuk membuat nota kesepahaman tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musyawarah Utara tahun 2021. 2.
Nota kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk menjalin kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sulawesi Utara dengan pemerintah Kabupaten Sulawesi Utara dalam rangka menyiapkan dan membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Sulawesi Utara tahun 2021. 3. Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sulawesi Utara tahun 2021 yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun sebagaimana terencana, terpadu dan sistematis adalah sebagai berikut sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Saya hormati pimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati, Anggota DPRD beserta Kepala OPD yang hadir pada siang hari ini. Pimpinan, kami dari fraksi Nasati bahwa dalam rancangan yang telah dibacakan tadi yang akan kita sepakati untuk menjadi nota kesepakatan bersama, kami ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah karena kita ketahui bersama bahwa beberapa perda yang telah kita telurkan semenjak berdirinya Kabupaten Sulawesi Utara, ada sebagian perda yang mengalami penolakan terhadap masyarakat. Saya contohkan namanya perda tentang larangan terhadap pengandangan hewan yang berkaki 4. Artinya perda yang kita buat tidak efektif untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Baru-baru ini terjadi penolakan terhadap perda nomor 17 tahun 2011 tentang pesta malam. Nah, kami mengharapkan kepada kita semua, terutama Pak Bupati, yang pertama adalah mohon kiranya perda yang telah ada ataupun yang akan dibahas ini terlebih dahulu pimpinan daerah, Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk memahami secara betul apa kehendak dari perencanaan peraturan daerah yang akan dibuat tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pimpinan, dalam hal rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, karena ini merupakan kitab daripada 5 tahun pembangunan Sulawesi Utara, termasuk juga implementasi visi dan misi saudara Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye kemarin. Maka dari itu, pada saat pembahasan nanti, kiranya Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak mengutus yang lain. Ya, kami minta kepada Bupati dan Wakil Bupati atau salah satunya mewakili pada saat pembahasan. Karena begini pimpinan, kami ingin tahu keseriusan dari kepala daerah, ya, pada saat pembahasan visi dan visi ini. Jangan nanti RPJMD dibuat hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan undang-undang tentang pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya nol besar. Ya, kita contohkan seperti ini, bahwa di dalam misi tersebut untuk membangun infrastruktur daerah yang berkualitas. Tapi faktanya yang terjadi kita bisa lihat semua. Itu salah satu contoh. Yang kedua, umpamanya mengatakan ada hilirisasi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Ya, hilirisasi yang dimaksud ini di dalam RPJMD kemarin itu sangat ambigu sekali Pak Ketua. Bahasa yang dipakai entah apa yang mau dituju. Nah, ini kita tidak mau nanti pada saat pelaksanaan RPJMD ini nol besar. Ya, di samping itu bahwa SKPD pun, OPD pun sedikit sekali yang mengetahui atau ingin mewujudkan apa dari keinginan misi dan visi bupati tersebut, sehingga dalam pembuatan program dan kegiatan kadang-kala tidak sesuai dengan keinginan daripada Pak Bupati dan Wakil Bupati. Nah, itu pimpinan.
Saya ingin mengingatkan karena kita pinginnya 5 tahun dipimpin oleh saudara bupati dan wakil bupati ini semuanya berjalan baik dan benar, pembangunan baik, berkualitas, aturan yang mau dibuat ditegakkan betul dan lain sebagainya. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Wayan atas masukan dan sarannya. Apakah ini perlu ditanggapi oleh Pak Bupati atau mau tanggapi Pak Wayan ya? Ini semata-mata untuk kebaikan kita ke depan. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tadi apa yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat yaitu Pak Wayan Kocak, yang saya ambil yaitu pertama, kita membuat perda, banyak perda tidak berjalan dan ada juga perda yang ditolak oleh masyarakat. Saya bersama Pak Ustadz Inayatullah dan para staf OPD, kami akan fokus dan mereview perda-perda yang ada. Satu, mengacu kepada undang-undang Cipta Kerja saat ini masih relevan atau tidak. Ini in progress. Kedua, saya sepakat kalau kita membuat perda itu produknya sama-sama kita, yaitu eksekutif dan legislatif, maka itu harus dijalankan bersama dan harus jalan. Kami sepakat perda masalah kerbau atau berkaki 4 kali banyak kerbau, tapi itu belum berjalan. Kenapa? Apakah itu ditolak oleh masyarakat ataukah masyarakat tidak tahu? Tetapi di setiap kesempatan yang banyak kerbau, notabene itu ada 3 titik, yaitu di Muara Rupit, di kelurahan ini, di Mawar, di Makam. Dan setiap kali kesempatan pesta sudah saya sampaikan untuk bahwa kita ada perda nomor sekian dan harap dilakukan. Nah, ini merupakan tantangan kami pemerintah dan juga support dari Bapak Ibu Dewan yang terhormat bahwa kita mungkin ada suatu metodologi seperti apa kita melaksanakan hal tersebut. Jadi kami sepakat bahwa perda yang telah kita buat harus kita jalankan. Dan kami juga meminta kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat, ketika produk daripada perda tersebut adalah produk kita bersama, maka support kami. Dan kami juga akan mengingatkan kepada diri kami, walaupun itu adalah produk kita, mungkin kita akan ada pembicaraan awal, apakah itu formal atau informal, bahwa kami akan melakukan itu. Jadi akan ada beberapa hal yang kami lakukan. Kemudian RPJMD, saya sepakat RPJMD yang dibuat oleh eksekutif berdasarkan visi dan misi pada saat kampanye, pada saat meminta suara kepada rakyat, itu harus dilakukan. Namun untuk melakukan itu juga dengan segala kondisi yang ada, pertama masalah fiskal, ada beberapa RPJMD yang sekarang yang sudah dirasionalisasikan juga. Dan juga kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kami juga minta support agar RPJMD yang kami buat tersebut kita tetap di dalam koridor itu dan tidak boleh ada penumpang gelap di dalam RPJMD. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar juga nih.
lancar berarti ditekan pula. Nah, awak nano tangan kan penting pakai penabak. Yang hitam. Nanti sisi kan cuma awak. Kalau sisi apa? Mana sisi cuma awak. Awal dulu sampai ujung bengkok. Ngain. Tema. Dengan Bupati Utara tentang Provinsi Perda Kabupaten Utara, maka saya sudah akan agenda rapat kita yang pertama. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki agenda rapat kita yang kedua dengan agenda mendengarkan penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020 oleh Bupati Musirawas Utara. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musirawas Utara, yang terhormat Saudara Ketua Fraksi, Ketua-Ketua Komisi, dan para anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara, yang terhormat Saudara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dalam hal ini hadir yaitu Bapak Kapolres yang diwakili, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Staf Ahli, Asisten Kepala Badan, Dinas Bagian dan Saudara Camat serta Lurah yang sempat hadir dalam rapat paripurna ini, dan juga yang terhormat Saudara rekan-rekan Insan Pers LSM, pimpinan organisasi, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengemban tugas dan tanggung jawab kepada daerah yang kita cintai ini dengan amanah demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020 ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan secara transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi atas laporan keuangan, kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini sudah kami awali melalui surat nomor 900-BPKAD-4-2021 tertanggal 19 Mei tahun 2021 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 serta permohonan kepada DPRD Musirawas Utara untuk mengagendakan pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, raperda tersebut dibahas oleh Dewan bersama jajaran eksekutif sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2020 terdiri dari 1. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. 2. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. 3.
Laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. 4. Laporan operasional pemerintah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. 5. Laporan perubahan ekuitas pemerintah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. 6. Neraca pemerintah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. 7. Laporan arus kas pemerintah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. 8. Catatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. 8.1 banyaknya pembangunan dilakukan. 8.2 menimbulkan SPH sehingga APBD kita defisit. 8.3 serta catatan hasil audit dari BPK. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020 diajukan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan keharusan bagi pemerintah daerah. Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, di mana dalam pelaksanaannya mengatur pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang menyebutkan bahwa setiap program atau kegiatan yang disusun oleh masing-masing organisasi perangkat daerah akan menghasilkan capaian kinerja yang direncanakan sesuai dengan realisasi belanja baik langsung maupun tidak langsung. Secara garis besar, capaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan Kabupaten Musirawas Utara yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang direncanakan sebesar 73.936.753,93 atau sebesar 65,7. Sedangkan pendapatan dana transfer yaitu dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dari Provinsi Sumatera Selatan direncanakan sebesar 1.253.360.631 rupiah, terrealisasi sebesar 768.387.173 rupiah atau 74,96%. Dari rencana semula serta lain-lain pendapatan yang semula direncanakan sebesar 64.387.357.000 rupiah, terrealisasi sebesar 63.597.497.000 rupiah atau sebesar 98,3%. Jadi total pendapatan yang semula direncanakan sebesar 1.164.200.384 rupiah, terrealisasi sebesar 880.326.694 rupiah, 93 atau tercapai 75,62%. Kami memukakan di sini juga bahwa rendahnya realisasi pendapatan sebesar 75,62% merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 selama tahun anggaran 2020, sehingga berpengaruh besar terhadap pendapatan negara yang berimbas kepada pendapatan di daerah-daerah, tidak terkecuali Kabupaten Musirawas Utara. Kita tidak pernah mengira sebelumnya bahwa dampak dari pandemi COVID-19 bisa bertahan cukup lama sampai sekarang, sehingga mengecoh kita untuk terlalu optimis terhadap asumsi pendapatan APBD kita.
Secara fiskal, anggaran APBD akan mendapat tekanan efisiensi di tahun-tahun mendatang, dikarenakan secara nasional pendapatan kita banyak berkurang, terutama dari pendapat income domestik. Sementara Kabupaten Musirawas Utara PAD-nya masih sangat kecil dan kita harus terus berbenah, menginventarisasi sumber-sumber PAD agar di tahun-tahun mendatang PAD kita tumbuh dan menjadi gairah ekonomi yang terukur dalam mensejahterakan dan membangun Kabupaten Musirawas Utara. Kita semua, baik eksekutif dan legislatif, harus bersama-sama dalam menjalankan dan kontrol APBD dalam sinergi yang utuh untuk kepentingan Kabupaten tercinta ini, Kabupaten Musirawas Utara. Pada komponen belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi semula direncanakan sebesar 605.218.218.066 rupiah dan hanya terrealisasi 493.266.169 rupiah atau sebesar 81,59%. Belanja tersebut dari belanja pegawai yang terrealisasi 203.689.775 rupiah atau 83,33%. Belanja barang dan jasa terrealisasi 216.50.960.566 rupiah atau terrealisasi 70,66%. Belanja hibah terrealisasi sebesar 71.615.828 rupiah atau 138,23%. Dan belanja bantuan sosial dengan realisasi 2.819 juta rupiah atau 81,55%. Dapat kami jelaskan di sini bahwa anggaran belanja hibah tahun anggaran 2020 pada laporan keuangan unaudited atau sebelum diaudit BPK sebesar 51.474.940.000 rupiah, terrealisasi 48.718.025.000 rupiah atau 94,64%. Selanjutnya, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara. Setelah diaudit oleh BPK RI, ternyata terdapat reklasifikasi atau pemindahan rekening, yaitu dari rekening realisasi belanja barang dan jasa ke rekening realisasi belanja hibah yang berupa belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, sehingga terdapat kelebihan realisasi belanja sebesar 22.590.828 rupiah atau menjadi 138,23%. Reklasifikasi pemindahan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan laporan hasil permintaan dari Badan Permintaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk belanja modal direncanakan sebesar 423.097.047.494 rupiah, terrealisasi sebesar 267.173.824 rupiah, 76 sen atau sebesar 62,85. Di dalam raporda tersebut digambarkan pula bahwa terdapat utang pemerintah Kabupaten Musirawas Utara sebesar 198.537.319.521 rupiah, 62. Sebagai akibat dari tidak tercapainya pendapatan daerah, melihat kondisi kemampuan keuangan kita saat ini, pembayaran hutang tersebut akan diselesaikan lebih dari 1 tahun anggaran,
tergantung realisasi penerimaan daerah. Lagi pula ternyata dampak pandemi COVID-19 masih mempengaruhi APBD Kabupaten Musirawas Utara sehingga terjadi relokasi dan refocusing terhadap APBD Kabupaten Musirawas Utara. Sedangkan belanja tak terduga semula direncanakan sebesar 31 miliar 999 juta 568.604 rupiah, 44 sen, terrealisasi sebesar 23 miliar 337 juta 990.232 rupiah atau sebesar 72,3%. Jadi total belanja yang semula direncanakan sebesar 1.062 miliar 78 juta 884.164 rupiah, 44 sen hanya terrealisasi sebesar 784 miliar 133 juta 130.225 rupiah, 76 sen atau 73,83. Komponen ketiga dalam struktur anggaran pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Utara adalah transfer, terdiri dari transfer bantuan keuangan ke desa dengan pagu anggaran sebesar 145 miliar 821 juta 213.000 rupiah dan terrealisasi sebesar 134 miliar 584 juta 139.768 rupiah, 25 sen atau sebesar 92,29%. Dan transfer bantuan keuangan lainnya direncanakan sebesar 513 juta 898.620 rupiah, terrealisasi 416 juta 522.283 rupiah atau sebesar 81,5. Komponen keempat dalam struktur anggaran pemerintah Kabupaten Musirawas Utara adalah pembiayaan dalam komponen pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran silpa tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari penyertaan modal investasi pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang pemerintah daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2020 sebesar 48.695.532 rupiah, 44 sen atau sebesar 99,99%. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 4 miliar rupiah, terrealisasi sebesar 4 miliar rupiah atau pencapaiannya sebesar 100%. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran silpa tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebesar 5 miliar 410 juta 229.950 rupiah, 36 sen. Selanjutnya dana desa dan APBD adalah anggaran untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan harus berskala prioritas melalui intervensi belanja pembangunan yang dilakukan harus merubah Kabupaten Muratara agar lebih baik. Maka dari itu mari kita sinergikan dalam membangun Kabupaten Musirawas Utara secara baik dan tepat guna sesuai kebutuhan utama dan paling utama seperti jalan utama, jembatan, rumah sakit, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Anggota Dewan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan daerah yang memadai dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 3 bulan dan alhamdulillah Kabupaten Musirawas Utara yang kita cintai ini masih dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut
bukan berarti bahwa pola keuangan yang kita laksanakan telah sempurna. Akan tetapi masih banyak yang perlu kita perbaiki. Antara lain pola pikir, perilaku, komitmen semua OPD untuk selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu disiplin terhadap waktu pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan pelaksanaan sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Musirawas Utara. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020 yang telah kami sampaikan kiranya dapat dibahas bersama untuk dijadikan peraturan daerah Kabupaten Musirawas Utara. Dan untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih serta rasa kebersamaan dan cintanya kita dengan Kabupaten Musirawas Utara untuk menjadi kabupaten dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta penuh dengan nilai-nilai kebersamaan dalam konsensus dan fokus kita menjadi Kabupaten Muratara Mutiaranya Sumatera Selatan. Demikianlah penjelasan kami dalam rangka rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.